Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga kepada Bapak Ibu Guru kelompok belajar yang saya hormati juga, hari ini saya akan mendiskusikan tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam yang sebelumnya sudah dipelajari di pelatihan guru di SMK 4 Garut tentang kerangka kerja pembelajaran mendalam. Apa ada yang tahu apa itu pembelajaran mendalam? Bapak Kepala tahu? Oh tidak. Bisa dilihat ya di depan kelihatan ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pembelajaran pada pengalaman belajar bermakna. Jadi di kelas anak-anak itu harus bisa belajar dengan bermakna. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Pembelajaran mendalam ini bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses pembelajaran yang aktif dan reflektif. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran mendalam. Jadi tujuan dari pembelajaran mendalam ini adalah yang pertama untuk membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Karena nanti ketika pembelajaran itu harus student center, jadi bukan teacher center, yang mana dengan proses pembelajaran tersebut anak itu akan dilatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi ini nanti di proses pembelajaran anak-anak itu harus akan belajar secara mandiri ataupun kolaborasi. Yang keempat itu adalah meningkatkan kesadaran, kewargaan dan kesehatan, dan untuk yang terakhir mampu berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya adalah kerangka kerja, yang mana kerangka kerja di sini itu harus ada di pembuatan RPP nanti. Bapak Ibu Guru ketika membuat RPP itu harus ada kerangka kerja yang 4 ini. Yang mana yang pertama itu adalah dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan itu adalah fokus profil lulusan yang akan dicapai oleh si siswa nanti. Jadi ketika pembelajaran diharuskan adanya dimensi profil lulusan ini untuk capaian anak-anak atau peserta didik setelah pembelajaran tersebut. Yang pertama itu ada apa aja? Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Yang kedua kewargaan. Yang ketiga kreativitas. Yang keempat penalaran kritis. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Yang terakhir adalah komunikasi. Contoh misalkan Bapak Ibu menjelaskan materi tentang yang berhubungan dengan kesehatan. Itu berarti nanti dimensi profil lulusannya dimunculkan, dimensi profil lulusan tentang kesehatan. Yang selanjutnya adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu panduan sistematis dalam menyusunnya itu adalah yang pertama desain pembelajaran, yaitu berupa praktik pedagogis. Jadi praktik pedagogis yang dipakainya itu apa? Yang selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran, yang mana setiap guru mata pelajaran itu diharuskan bermitra dengan guru lain gitu, harus bekerja sama. Contoh misalkan guru mata pelajaran bahasa Inggris membahas materi untuk mensupport pelajaran kejuruan yaitu APHP atau materi yang lainnya. Terus lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang dipakai itu apa? Contohnya misalkan lingkungan pembelajaran kelas, perpustakaan dan lain-lain itu dicantumkan. Lalu yang terakhir di kerangka pembelajaran itu harus ada pemanfaatan digital. Misalkan digital yang digunakan itu adalah Google Classroom, itu boleh dicantumkan. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar, yang mana pengalaman belajar ini adalah proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran, yaitu pengalaman belajar itu harus berupa yang pertama memahami, kedua mengaplikasi, ketiga merefleksi. Jadi
ketika anak-anak sudah memahami materi yang sebelumnya sudah dipelajari atau yang akan dipelajari, itu harus diaplikasikan juga direfleksikan. Jadi tidak boleh hanya anak itu paham dan diaplikasikan secara nyata di proses pembelajaran, tapi juga harus ada refleksi supaya tahu kekurangan dari proses pembelajaran itu untuk peserta didik. Yang terakhir ada prinsip pembelajaran, yang mana prinsip pembelajaran itu merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu ada berkesadaran, bermakna, yang kedua dan ketiga menggembirakan. Jadi berkesadaran itu adalah harus si peserta didik itu harus sadar bahwa dia itu sedang belajar, jadi harus fokus dalam belajar. Yang selanjutnya adalah bermakna, yang mana proses pembelajarannya itu harus bermakna, dan yang terakhir menggembirakan, supaya si anak bisa fokus gitu ketika mereka terdistract oleh sesuatu yang membuat mereka tidak fokus. Ini udah ya tadi 8 dimensi profil lulusan. Nanti dicantumkan yang sesuai dengan materi pelajaran yang diampu. Contoh ini untuk contoh prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada berkesadaran. Berkesadaran itu jadi kenyamanan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru, dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Jadi untuk berkesadaran ini, si peserta didik itu harus nyaman dan harus bisa fokus ketika proses pembelajaran, yang mana diharuskan pengajar atau guru itu untuk memberikan contoh, misalkan memberikan pertanyaan di awal untuk memancing anak tentang materi tersebut gitu. Jadi itu termasuk contoh tentang berkesadaran. Terus yang kedua adalah bermakna. Bermakna itu adalah pengalaman sebelumnya bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pelajaran seumur hidup. Bermakna itu setelah berkesadaran, jadi anak itu harus bisa mendapatkan pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman yang sebelumnya. Contoh misalkan anak ditanya terkait pembelajaran yang sebelumnya sudah dipelajari dan akan dipelajari. Selanjutnya menggembirakan, lingkungan pelajaran yang interaktif mencakup aktivitas yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi untuk mencapai keberhasilan belajar. Contoh misalkan ketika pembelajaran diadakan game atau nyanyi, apapun itu yang bisa mendukung pembelajaran yang gembira, supaya anak bisa senang dan fokus ketika belajar. Oke, untuk pengalaman belajar itu ada memahami, ada mengaplikasi, ada merefleksi. Untuk memahami, jadi memahami itu tahap awal dalam proses pembelajaran, yang mana peserta didik itu harus dilibatkan untuk memahami konsep atau materi dari berbagai sumber. Terus mengaplikasi itu untuk menunjukkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan yang sebelumnya secara nyata. Dan merefleksi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Ani. Refleksi itu muhasabah ya, muhasabah. Terus ini yang 4 ini adalah yang harus ada di RPP, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran. Misalkan tentang ya kesehatan tadi, materi tentang kesehatan bisa bermitra dengan tenaga kesehatan juga, atau misalkan dengan yang lain, guru mapel yang lain. Mungkin dicukupkan sekian tentang pembelajaran mendalam ini, yang mana penting ya, sangat penting untuk bisa membangun masa depan anak yang berkualitas dan menguatkan karakter, meningkatkan kompetensi, juga membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur, yang mana dimensi profil lulusan tadi harus dicapai ketika pembelajaran untuk menghasilkan masa depan yang berkualitas. Mungkin dicukupkan sekian materi tentang pembelajaran mendalam ini. Selanjutnya tentang asesmen yang terakhir, itu juga salah satu yang harus ada di rancangan pembelajaran, akan dijelaskan oleh Bu Ani.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya ke Bapak sekolah yang saya hormati dan Ibu Bapak guru kelompok belajar yang saya hormati juga. Nah, sebelumnya tadi Bu Ulfi sudah menjelaskan, mungkin berdiskusi tentang bagaimana pelatihan PM yang kami lakukan di SMK 4. Nah, sebelumnya Bu Ulfi juga sudah menjelaskan bagaimana runtutan pembelajaran yang harus diterapkan. Jadi PM itu bukan kurikulum ya Bapak Ibu. Jadi kurikulumnya masih tetap kurikulum merdeka. Namun ada pendekatan melalui pembelajaran mendalam ini, di mana pembelajaran tadi sudah dijelaskan dari mulai kerangka ajar, prinsip pembelajaran, sama makna pembelajarannya itu seperti apa. Mungkin saya akan menambahkan di mana dalam rangka pembelajaran ini Bapak Ibu harus menyertakan asesmen pembelajarannya, di mana asesmen pembelajaran ini termasuk ke dalam refleksi. Ya, termasuk ke dalam refleksi di mana Bapak Ibu harus mencantumkan beberapa asesmen dalam kegiatan rancangan pembelajaran seperti modul ajar, di mana definisi asesmen pun yaitu untuk mengumpulkan informasi dan tujuannya untuk memahami perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik ataupun murid. Bukan hanya murid, mungkin untuk kita sebagai pengajar, sebagai Bapak, Ibu, dan guru itu bisa dijadikan sebagai loncatan bagaimana kekurangan yang kita berikan terhadap anak atau peserta didik. Nah, selanjutnya di fungsi tujuan asesmen ini kenapa harus ada di dalam rancangan pembelajaran, yaitu satu untuk siswa tadi, untuk evaluasi diri, di mana siswa mengetahui berkesadaran bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan atau kekurangan. Nah, yang kedua untuk siswa itu motivasi. Jadi siswa memiliki motivasi terhadap pelajaran apa yang kita sampaikan, tidak hanya sampai kita menyampaikan sudah berakhir sampai di sana, tapi motivasi anak bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada di regulasi diri juga. Jadi anak muhasabah diri terhadap dirinya sendiri, apa yang kurang, apa yang harus lebih dipelajari, dan apa yang harus lebih dicari terhadap mata pelajaran yang emang mereka sangat sukai gitu. Nah, selanjutnya untuk guru, yang khususnya untuk saya juga, mungkin untuk Bapak Ibu guru, di mana perencanaan pembelajarannya itu sangat terarah dan terinci gitu. Karena adanya asesmen, kita sebelum belajar mungkin atau sesudah belajarnya kita sudah mengetahui dan mengevaluasi apa sih yang menjadi kekurangan kita untuk anak-anak didik kita. Nah, untuk pelaksanaan pembelajarannya pun kita lebih terarah. Jadi banyak adanya penyampaian materi yang tidak sesuai dengan runtutan pembelajaran karena tidak adanya asesmen dari awal. Nah, sebelumnya kalau ada asesmen berarti kita lebih terperinci dari mulai pelaksanaan kegiatan sampai akhir. Terus untuk evaluasi ini sangat-sangat penting untuk kita Bapak Ibu guru, karena evaluasi ini sangat penting di mana murid kita tidak tahu pencapaian murid itu sampai mana, karena dari setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah, ini salah satu untuk mengevaluasi bagaimana pencapaian murid itu sendiri ataupun untuk diri kita sendiri. Terus yang selanjutnya untuk sekolah. Nah, untuk sekolah juga asesmen sangat berfungsi karena satu tujuannya untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi karena adanya runtutan asesmen yang begitu dari mulai sampai akhir, mutu dari sekolah pun akan terjamin gitu. Terus yang kedua dasar pengambilan keputusan. Jadi nanti sekolah dengan adanya hasil asesmen baik itu dari murid ataupun dari guru, kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang adil gitu karena adanya laporan asesmen tersebut. Terus bentuk laporan penanggung-jawaban. Nah, ini pertanggungjawaban ini sangat dibutuhkan apabila nanti adanya informasi ataupun diskusi antar guru seperti ini ataupun antar orang tua murid. Nanti apabila ada orang tua murid yang bertanya apakah anak
saya tuh mempunyai kelebihan apa ataupun sudah berintegrasi, sudah memiliki kreativitas seperti apa dan lain sebagainya. Itu keuntungan untuk sekolah juga. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk prinsip dasar asesmennya yaitu di bermakna tadi, berhubungan dengan yang mendalam, terus harus autentik, yang ketiga berdiferensiasi, dan yang keempat harus berkelanjutan. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran, satu kali sudah asesmen itu dilakukan, tapi harus berkelanjutan. Baik itu dari mulai satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lain gitu. Itu untuk prinsip dasar asesmennya. Yang kedua, untuk jenis asesmennya yaitu ada 3 kalau dikalkulasikan. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan maksudnya saya mau mengajari atau apapun. Di sini ada asesmen diagnostik, di mana di asesmen diagnostik ini Bapak Ibu harus mencari karakteristik anak dalam proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu boleh menyertakan video atau pertanyaan pemantik di bagian apersepsi, di mana di sini Bapak Ibu bakal mengetahui karakteristik anak belajar dari tiga karakteristik, yaitu di mana karakteristik seperti audio, visual, dan kinestetiknya. Nah, itu Bapak Ibu ini sangat membantu di mana nanti anak bisa dikelompokkan secara minat belajarnya masing-masing, itu di diagnostik. Nah, untuk di asesmen formatif, kalau di asesmen formatif ini bisa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung, berarti boleh pada waktu Ibu Bapak memberikan materi ataupun pada saat diskusi. Nanti Bapak Ibu di saat diskusi cari ataupun hasil asesmen formatifnya bisa dihasilkan dari sana. Terus yang terakhir ada di asesmen sumatif. Nah, untuk di asesmen sumatif ini bisa dilakukan di akhir metode pembelajaran. Boleh itu di akhir, mungkin kalau di sini suka diterapkan pada waktu akhir semester ataupun akhir tahun ya, untuk mengukur kemampuan anak gitu ya. Ataupun bisa sumatif pun diterapkan di pelajaran sehari-hari. Jadi di akhir pelajaran nanti kita kasih asesmen sumatif, itu bisa. Nah, dan yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk di diagnostik udah dijelaskan, formatif juga sudah. Nah, ini untuk dicontoh instrumennya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan rubrik penilaian. Nah, itu kan suka dibuat di sini ya, di sekolah kita membuat rubrik penilaian, terus portofolio bisa disebar ke anak-anak, observasi, proyek. Sedangkan di sini kan kejuruan agribisnis ya. Ya, silahkan Bu. Jadi di kejuruan agribisnis ini mungkin anak dituntut untuk bisa mendapatkan atau membuat suatu proyek di mana proyek itu bisa bermakna untuk diri murid tersebut, diterapkan di kehidupan sehari-hari, bahkan bisa bermakna juga setelah mereka keluar dari sekolah gitu. Terus tes tertulis sama presentasi setelah adanya diskusi mungkin. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nanti jikalau ada yang mau disampaikan atau saran dan kritik boleh disampaikan. Nah, sebelumnya di sini Bapak Ibu saya mau menyampaikan ada RPP yang mungkin yang telah saya buat, contoh RPP yang telah saya buat, di mana contoh RPP di sini karena saya mengampu pembelajaran produktif APHP, saya membuat dari materi keamanan pangan, di mana materi keamanan pangannya yaitu tentang analisis dan perencanaan. Nah, analisis dan perencanaan ini sudah termasuk masuk ke proyeknya. Namun saya di modul RPP ini menggunakan model PBL, bukan PJBL-nya. Nah, kalau PBL kan berarti masih dalam tahapan merencanakan dan menganalisis. Nah, di sini ada contoh RPP-nya. Dari mulai pembuatan RPP itu harus ada identifikasi. Nah, di identifikasi ini meliputi satu identifikasi murid, ya, minat belajar murid ya Bapak Ibu. Jadi minat belajar murid itu harus diketahui dari asesmen diagnostik tadi. Boleh dicari minatnya kemana, terus
tentang bisa lagi lingkungannya, lingkungan anak itu seperti apa, lingkungan muridnya seperti apa. Terus lingkungan murid bisa berupa eh, ibu orang tuanya gitu ya, orang tuanya, keluarganya itu seperti apa. Itu bisa diidentifikasi karena itu bisa sangat mempengaruhi terhadap nanti proses pembelajaran kita di kelas. Nah, selanjutnya di sini ada dimensi profil lulusan, di mana profil lulusan ini sudah dijelaskan sama Bu Ulpi tadi bahwa kurikulum kita tuh masih merdeka, namun ada eh, perombakan dari profil yang tadinya profil Pancasila karena adanya pendekatan mendalam diganti menjadi profil lulusan. Nah, nanti di sini Ibu Bapak boleh memilih memilih profil apa sih yang sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu sampaikan ke murid. Nah, di sini setelah profil lulusannya dicantumkan, di kerangka pembelajaran itu ada desain pembelajaran, di mana desain pembelajaran itu harus mencantumkan capaian pembelajarannya, di mana capaian pembelajaran itu meliputi apa yang Ibu sampaikan gitu ya, capaiannya mau apalah ke murid tersebut. Terus setelah capaian pembelajaran ada, berarti harus ada turunannya. Turunan dari capaian pembelajaran itu adalah tujuan pembelajarannya. Maka Ibu, Bapak harus menyampaikan terhadap murid bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini contohnya. Jadi murid itu tidak berpikir buat apa sih kita belajar hari ini teh gitu ya, buat apa dan lain sebagainya. Karena udah ada tujuan pembelajaran, mungkin anak juga sudah mulai terarah gitu. Nah, setelah di desain pelajaran itu ada tujuan, terus ada praktik pedagogis, di mana praktik pedagogis tadi sudah dijelaskan, saya menggunakan PBL, di mana anak itu lebih berfokus kepada studi kasus, pemecahan masalah, dan analisis. Nah, setelah itu ada kemitraan pembelajaran. Nah, untuk ini nih, di kemitraan pembelajaran, jadi diferensiasi ini, di learning ini, kemitraan itu sangat 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 berhubungan dan sangat berperan penting gitu ya, sangat berperan penting Bapak Ibu, karena nanti khususnya di sini kan kejuruan APHP, berarti kemitraan pembelajarannya boleh bermitra dengan guru yang bersangkutan seperti Ibu, Bu Amel matematika kan ya, Bu Mega biologi, dan boleh ke bahasa Inggris juga nanti di kolaborasi. Nah, itu kemitraan. Nanti apabila pelajaran mungkin ini nanti saya mau desiminasi ke Ibu biologi sama Ibu matematika ataupun bahasa Inggris, menunjukkan bahwa modul ajar yang saya sampaikan seperti ini. Jadi nanti Ibu yang bersangkutan bisa mengkolaborasikan pembelajarannya masing-masing sesuai dengan mata pelajaran atau kejuruan yang ada di sekolah. Terus yang selanjutnya itu ada di kemitraan sudah, ada di lingkungan pembelajarannya juga, itu sangat diperhatikan, di mana anak tadi harus berkesadaran, harus menggembirakan, bermakna, dan lain sebagainya. Itu diawali dari lingkungan pembelajarannya juga. Jadi lingkungan pembelajaran tuh harus nyaman, aman, dan lain sebagainya, Bu. Jadi anak tuh tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya, ya, tertekan. Terus nanti untuk pemanfaatan digitalnya kita boleh menggunakan proyektor sudah kan ya, nanti bisa berkolaborasi dengan anak menggunakan HP dan lain sebagainya. Terus sekarang ada pelajaran coding juga, di mana pelajaran coding itu bisa dimitrakan ke pembelajaran Ibu sekalian gitu ya, supaya bisa lebih mempermudah lah gitu. Nah, selanjutnya itu yang tambahan. Nah, untuk kegiatan inti pembelajarannya itu sesuai dengan ketentuan jam pelajaran yang ditentukan oleh sekolah. Contohnya kita 2JP. Nah, nanti kita di dalam kegiatan pembelajarannya itu harus ada poin-poin yang sebelumnya kita rancangkan di atas. Dari mulai anak harus berkesadaran, anak harus bisa bermakna gitu, anak juga harus bisa menggembirakan. Untuk kita pun sebagai Bapak Ibu guru, mungkin kita bisa memahami, mengaplikasikan juga, merefleksikan juga hal tersebut, baik untuk murid dan kita sebagai gurunya. Nah, untuk kegiatan bisa tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ulfi,
tahapan-tahapannya, yaitu ada di kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sama penutup. Itu mungkin Bapak Ibu sering melakukan dan sering membuat hal-hal seperti itu, cuman adanya pendekatan saja gitu ya. Pendekatan sama halnya pembuatan RPP seperti mana pembuatan Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Tapi cuman ada pendekatan di mana harus adanya tadi bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Terus adanya memahami, mengaplikasikan, sama merefleksi. Itu setelah itu di akhir tadi yang saya sampaikan harus ada asesmen, di mana asesmen itu bisa mengevaluasi semua, baik itu dari siswa atau murid, guru, sama pihak sekolah pun itu bisa berkolaborasi. Mungkin Bapak Ibu itu yang saya sampaikan ada di sini. Untuk LKPD mungkin itu terserah Bapak Ibu, nanti untuk LKPD bisa berkolaborasi lewat inquiry kolaboratif ya. Jadi contohnya di produktif APHP, nanti saya berkolaborasi dengan Bu Amel, dengan Bu Mega, sama Bu Ulpi. Nah nanti Bu Amel, Bu Mega, sama Bu Ulpi tidak perlu memberi tugas tambahan terhadap anak, dikarenakan tugas tambahan itu sudah terinquiry kolaboratif dengan pelajaran saya contohnya. Jadi anak tidak terbebani gitu. Yang tadinya harus mempunyai tugas 4, jadi punya tugas 1 karena sudah berkolaborasi tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu, kami sangat mengharapkannya untuk mungkin kemajuan dari sekolah kita juga. Silakan Ibu Mega. Izin Ibu ya, saya kan tadi tentang kemitraan ya. Jadi mungkin kemitraan itu kolaborasi, nggak usah jauh-jauh dulu. Jadi bisa antara guru. Kan saya matkulnya biologi ya Bu ya. Yeah. Jadi kan kata Ibu tadi kalau misalnya biologi kan juga perlu praktek ya. Yeah. Jadi mungkin di biologinya untuk mata pelajaran saya hanya menyediakan ilmunya saja. Nah, teorinya kayak menyediakan dasar ilmiah tentang mikroorganisme, kualitas bahan pangan, dan proses biologi yang relevan untuk pengembangan dan pengolahan pertanian. Sedangkan mungkin di APHP-nya bisa menciptakan produknya. Nah, begitu. Jadi saya itu nggak harus ngasih tugas lagi. Kita bikin misalnya pada bab yogurt ya Bu ya. Kan itu di biologi ada, mungkin di APHP juga ada. Yeah. Jadi saya cuma memberikan teorinya bikin yogurt tuh ini. Yeah. Nanti mungkin hasil produknya bisa di hafal Ibu. Ya, APHP ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, jadi nanti anak juga tidak terpecah ya Bu ya. Ya, nanti Ibu dari mulai proses pemecahan biologi bioteknologinya, nah saya dari proyeknya itu udah bagus Bu. Jadi nanti kita berkolaborasi. Ada lagi Bu? Jadi juga Oh iya Bu. ketika tadi Bu Mega bilang saya akan menyediakan bahan dan untuk pelajaran APHP akan disediakan langsung ke praktek. Mungkin di sini untuk pelajaran matematika, contoh yang tadi Bu Mega sampaikan tentang yogurt bisa diperinci mengenai pembiayaan. Jadi supaya misalkan biayanya menghasilkan keuntungan dengan bahan yang tidak terlalu banyak dan menghasilkan yogurt yang cukup baik, kira-kira itu bisa diperhitungkan. Jadi kalau di matematika bisa untuk pembiayaan sama pemodalannya. Jadi kalau saya ngasih tugas cukup dengan perhitungan sedikit dan mungkin dari Bu Mega bahan-bahannya dulu. Nah nanti dari saya mungkin diperinci tentang pembiayaan, pemodalan, dan nanti prakteknya langsung ke produktifnya, produksinya ya. Nah begitu Bu. Jadi saling berkesinambungan ya, berkesinambungan. Ada lagi mungkin dari Bapak Kepala Sekolah? Mungkin, iya terima kasih Bapak. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang bisa saya diseminasikan. Mohon maaf, sekali lagi bukan saya untuk menggurui atau apa. Ini cuman hanya sebatas untuk kemajuan pendidikan kita, baik itu secara global maupun secara sederhana. Hari ini mungkin yang bisa diseminasikan hanya itu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.